untuk bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, di mana kita melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ANBK 2024 ini di malam hari, tentunya melalui Zoom. Terima kasih saya ucapkan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat kesehatan bagi kita semua sehingga bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam acara sosialisasi pelaksanaan ANBK. Nah, agar waktunya kita tidak molor-molor lagi, kita mulai sosialisasi ini. Nah, sebelumnya nanti akan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wawan Romansa, untuk memberikan sambutan secara singkat terkait pelaksanaan ANBK ini nanti. Saya perkenankan monggo Bapak Wawan Romansa untuk bisa menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa mengadakan Zoom meeting untuk sosialisasi ANBK. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf untuk sosialisasi ini kita lakukan lewat Zoom karena memang untuk pelaksanaan ANBK ini sebetulnya waktu awal sana kita sudah jelaskan bahwa kelas 5 ini akan ada ANBK. Tapi ternyata peserta ANBK itu pas keluar bulan Agustus ada perubahan lagi pas bulan akhir-akhir ini, bulan September. Jadi kemarin itu memang ada yang peserta yang awal masuk, terus jadi tidak masuk lagi. Nah ini untuk ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, Asesmen Nasional itu, kalau dulu itu kan ujian nasional, tapi sekarang diganti dengan Asesmen Nasional. Tetapi Asesmen Nasional tidak berpengaruh terhadap nilai siswa, tetapi Asesmen Nasional berpengaruh terhadap eh, nilai sekolah. Jadi jadi itu terhadap nilai sekolah berkorelasi pada sekolah. Jadi anak-anak anaknya ini itu akan jadi membawa nama baik sekolah, Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti anak-anak ikut eh, gabung di ANBK. Jadi ANBK nanti anaknya akan dibekali oleh guru-guru tentang bagaimana ANBK itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan asesmen berbasis komputer ini nanti memakai lab komputer dan akan dilaksanakan insya Allah tanggal 28 Oktober sampai tanggal 29 Oktober. Nah, adapun ANBK itu ada dua sesi. Sesi pertama itu literasi, sesi kedua numerasi. Jadi itu jangan khawatir, nanti anaknya kita latih, tapi ini anak pun tetap diberi semangat ya Bu, karena ini anak akan memberikan memberikan nilai pada sekolah, walaupun tidak berpengaruh pada nilai rapat anak. Tapi kalau nilai anaknya bagus, berarti nilai sekolahnya bagus. Dan anak yang dipilih itu diacak dari Kemdikbud. Kita tidak bisa memilih. Maksudnya, oh anak ini. Pokoknya ada aja itu, ada anaknya itu langsung diacak dari sana. Kalau jika ada 4 rombel, berarti diambil 30. Tapi jika anaknya ada 20 di sekolah itu ya 20 sekolahnya. Kalau anaknya sekolahnya ada 15, ya 15. Karena kita ada 100 100
diambil 30 dan cadangan 5. Dan itu tidak boleh diganti yang inti oleh cadangan. Kecuali yang inti nanti sakit atau apa, itu baru boleh diganti dengan cadangan. Dan ini kan juga ANBK ini eh, berpengaruh terhadap sekolah, monggo nanti dipersiapkan supaya pas hari hanya anak-anaknya sehat, ya, jangan sampai sakit. Itu karena kita tanggal 28 sampai 29, insya Allah mulai dari setengah 8 itu ada simulasi selanjutnya, survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar itu tidak harus berpikir ya. Nah itu semacam kuesioner tinggal jawab saja anaknya. Jadi insya Allah bisa. Nah ini nanti akan dijelaskan untuk teknisnya oleh Wakil Kurikulum Bu April. Insya Allah nanti jika kurang jelas bisa bertanya di sini, atau nanti kalau kurang jelas bisa datang ke sekolah untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ANBK. Tapi ANBK ini semacam asesmen ya, karena asesmen nasional, jadi seluruh Indonesia soalnya ya bisa sama, bisa enggak. Tetapi itu eh, tiap anak, tiap anak satu anak dengan anak yang lain itu soalnya ya beda. Jadi itu kan ada kode soalnya. Jadi kalau anaknya jejer pun dia insya Allah aman, tidak bisa saling lihat. Nah, karena itu soal satu anak dengan anak lain itu beda. Karena ini berbasis komputer. Nanti insya Allah dikerjakan di dalam komputer. Itu mungkin dari saya, mungkin nanti tidak ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas sambutannya yang telah disampaikan. Nih, Bapak Ibu, ini langsung saja nggih, saya akan menjelaskan terkait ANBK ini nanti sendiri, di mana tadi sudah disampaikan Pak Wawan bahwa nanti ada beberapa teknis juga yang akan saya sampaikan. Kemudian tadi pelaksanaannya di akhir bulan Oktober. Jadi kemungkinan nanti dari sekolah juga akan mengadakan persiapan khususnya untuk anak-anak yang sudah terpilih dari pemerintah, gitu nggih. Yang pertama yaitu terkait apa toh sebenarnya pengertian sendiri dari ANBK ini. Nah, ANBK ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wawan tadi, bahwa merupakan salah satu pengganti adanya UN. Kalau itu kan adanya ujian nasional, nggih. Nah, sekarang ujian nasional ini sudah ditiadakan, jadi diganti dengan adanya ANBK ini sendiri. Selanjutnya terkait ANBK ini nanti juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wawan bahwa pelaksanaannya tadi kan di akhir bulan ini ya. Jadi nanti insya Allah kita nanti selama menuju ke bulan Oktober, akhir bulan ini nanti kita akan mengadakan adanya tambahan jam. Nah, khusus untuk anak-anak ini nanti. Nah, nanti tambahan jamnya ini nanti bagaimana teknisnya? Nanti ini kita adakan seminggu itu 2 kali pertemuan ya Ayah Bunda. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan tambahan jam untuk ANBK ini setiap hari Senin dan Selasa. Nah, waktunya ini kapan? Nah, waktunya ini nanti adalah di hari Senin dan Selasa.
Senin dan Selasa ini nanti jika ada siswa berkoordinasi juga dengan tim kesiswaan terkait pelaksanaan ANBK ini, sehingga dari tim kesiswaan juga eh, memberikan apa ya, memberikan kemudahan juga, jadi anak-anak bisa mengikuti ANBK seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ANBK eh, ini nanti tambahan jamnya ini nanti akan dibimbing oleh dua guru. Jadi ada Bu Tia sendiri nanti yang akan mengampu mata pelajaran AKM yang literasinya, kemudian untuk yang eh, numerasinya nanti akan dibantu oleh Bapak Nur Julianto selaku guru PMD-nya seperti itu. Ini akan saya share ulang lagi nggih terkait ANBK-nya tadi. Nah, tadi terkait ANBK sudah dijelaskan pengertiannya bahwa secara secara gampangnya itu adalah penggantinya ujian nasional. Jadi adanya ANBK. Nah, ANBK ini nanti akan nilainya ini akan masuk ke dalam rapot pendidikan sekolah. Jadi bukan masuk ke dalam rapot anak-anak seperti itu yang telah disampaikan Pak Wawan tadi. Nah, kemudian apa tuh bedanya dengan UN? Nah, ANBK ini nanti atau lebih disebut dengan AKM dalam pembelajaran anak nanti, ini ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama itu terkait numerasi dan literasinya. Jadi numerasi nanti akan lebih fokus ke lebih matematikanya, kalau literasi lebih ke bacaan-bacaannya. Kemudian juga adanya survei karakter dan juga adanya survei lingkungan belajar. Nah, ini mungkin yang akan saya jelaskan terkait capaian-capaiannya nanti di ANBK. Yang pertama nanti ada capaian kompetensi pada literasi, membaca dan numerasinya. Kemudian juga adanya tes karakter siswa dan juga adanya gambaran lingkungan belajar. Nah, kemudian untuk targetnya ANBK ini ditargetkan di kelas 5 khusus di sekolah dasar. Kemudian untuk di SMP dan SMA juga di kelas 8 dan kelas 11 seperti itu. Nah, kemudian eh, tes ANBK ini juga kita menggunakannya komputer, jadi sudah berbasis komputer, bukan lagi menggunakan paper atau kertas gitu. Jadi nanti insya Allah kalau komputer nanti kita menggunakan laboratorium yang ada di sekolah. Kemudian sekolah juga memfasilitasi adanya beberapa laptop, jadi nanti pelaksanaannya kita usahakan kita mengikuti pelaksanaan ANBK-nya di pagi hari, jadi tidak di siang hari seperti itu. Kemudian nanti ada metode asesmennya, ada multi-stage adaptive test, kemudian eh, ini nanti yang telah disampaikan Pak Wan tadi masuknya di rapot sekolah seperti itu, jadi tidak masuk di rapot anak-anak. Kemudian, nah, tujuan sendiri adanya ANBK ini, yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Jadi, anak-anak ini diberikan tes ini, tujuannya adalah pemerintah itu ingin menilai seberapa jauh kinerja sekolah seperti itu. Kemudian, yang kedua adanya menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Kemudian yang ketiga juga mengukur karakter dan kompetensi siswa. Jadi, di dalam tesnya ANBK ini nanti setiap anak-anak mengerjakan tes itu nanti ada beberapa soal juga yang menuju pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke mengukur karakter siswa seperti itu. Jadi tidak hanya kompetensi akademisnya saja, tetapi juga karakter siswanya juga ikut dinilai. Kemudian selanjutnya ANBK tidak berpengaruh terhadap nilai anak di raport. Jadi nanti tenang saja ya Ayah Bunda. Jadi tidak perlu khawatir jika anak-anak eh, apa ya istilahnya kenapa kok anak saya yang terpilih nanti gimana nilai raportnya. Nah,
ini nanti tidak berpengaruh sama sekali di nilai anak. Jadi, tapi kami juga mengharapkan dari ayah bundanya juga memberikan motivasi juga kepada anak-anaknya, karena nanti soal-soal yang dihadapi cukup tinggi, jadi eh, targetnya itu juga soal-soal HOTS. Jadi high order thinkingnya tuh lebih tinggi lah istilahnya dari soal-soal yang biasanya seperti itu. Jadi nanti soalnya itu terbilang lebih menganalisis seperti itu. Jadi kami harap juga orang tua juga ikut berpartisipasi juga, ikut memotivasi juga anak-anaknya. Jadi anak-anak juga tidak minder, loh saya enggak bisa ini mah, saya enggak bisa nih bah. Nah, jadi orang tuanya kami harap juga memotivasi seperti itu. Kemudian sasarannya ANBK ini tidak hanya siswa sebenarnya, jadi ada guru juga, kemudian ada kepala sekolah juga. Jadi yang dinilai, yang melaksanakan tes ini semua komponen yang ada di sekolah. Jadi ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Jadi dari ketiga peran ini nanti akan masuk di rapat sekolah seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya tetapi berbeda. Jadi anak dengan guru waktunya berbeda seperti itu. Kemudian ada komponennya ANBK ini sendiri. Jadi tadi ada beberapa komponen yang dinilai dalam pelaksanaan ANBK ini. Yang pertama tadi ada AKM literasi atau numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi AKM literasi dan numerasi ini terpisah ya. Jadi nanti pelaksanaannya ada 2 hari, di mana nanti hari pertama numerasi, hari kedua literasi atau mungkin sebaliknya seperti itu. Kemudian untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar ini, dua-duanya nanti masuk juga di dalam literasi baik numerasi. Nah, ini yang lebih jelasnya terkait AKM literasi. AKM literasi ini nanti kemampuan yang dinilai atau yang diberikan atau soal-soalnya ini jenis-jenisnya seperti memahami atau menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Jadi nanti yang digarisbawahi adalah teks bacaannya cukup panjang, jadi nanti diusahakan anak-anak kita latih juga untuk teliti membaca karena nanti eh, soal-soalnya itu masuk di dalam teks atau bahkan menganalisis teksnya tersebut. Jadi nanti apa ya, anak-anak kita arahkan untuk lebih senang membaca seperti itu. Jadi karena bacaannya juga cukup cukup panjang, jadi satu soal itu mungkin ada beberapa paragraf juga. Nah, ini nanti saya harap juga anak-anak dimotivasi juga oleh orang tua. Jadi kita bekerja sama bagaimana caranya anak bisa membaca dulu, memahami dulu pertanyaannya, baru menjawab seperti itu. Kemudian untuk yang AKM numerasinya, ini nanti lebih ke berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi ini nanti lebih ke matematika atau lebih ke angka-angka. Tetapi yang dimaksudkan di sini tidak hanya angka-angka saja, tetapi di sini juga terselipkan juga ada teks-teks bacaannya juga, sehingga anak-anak juga nanti menganalisis soalnya. Jadi tidak hanya misalkan angka kita, kalau misalkan soal-soal di STS mungkin atau di ulangan harian beberapa yang angka-angka saja. Nah, nanti ini juga ada beberapa teks bacaan, jadi nanti lebih dilatih ke literasinya juga. Kemudian ada beberapa jenis soal di dalam AKM-nya tersendiri nanti atau di ANBK-nya. Jadi nanti soalnya di situ tidak hanya pilihan ganda atau isian singkat saja, tetapi di dalamnya juga ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian ada uraian. Nah, yang perlu ditekankan juga bahwa anak-anak khususnya di Diponegoro ini banyak sekali yang masih belum bisa membedakan mana pilihan ganda biasa dan mana pilihan ganda kompleks. Nah, di mana nanti kalau pilihan ganda kompleks ini jenis soalnya ini lebih
hampir sama dengan pilihan ganda, cuman pilihan jawabannya lebih dari satu, seperti itu. Jadi biasanya mungkin di pilihan ganda kompleks ini nanti tidak tertera jawabannya A, B, C, D, tetapi mungkin nanti disuruh mencentang atau mungkin melingkari dan lain sebagainya. Jadi nanti diharapkan itu anak-anak tidak hanya menjawab satu soal, tidak menjawab satu jawaban saja, tetapi ada beberapa pilihan jawaban. Nah, di sini yang perlu diteliti dari anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang menjodohkan, mungkin anak-anak juga sudah familiar terkait menjodohkan. Kemudian juga isian singkat, masih sama. Kemudian juga uraian juga. Jadi ada 5 jenis soal yang nantinya akan dihadapi anak-anak. Nah, kemudian ini ada persiapan ANBK-nya. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, guys, nanti insya Allah habis ini saya akan share jadwalnya. Nanti mungkin dari Senin yang laki belajarnya apa, yang perempuan apa, kemudian di mana. Nah, nanti saya akan share di grup saja, guys, terkait jadwalnya, kemudian pelaksanaannya di mana juga ruangannya. Nah, ini secara umumnya dulu. Jadi nanti anak-anak mendapatkan tambahan jam belajar. Jadi dimulai pukul 13.45 sampai 14.45. Nah, jadi nanti diharapkan Senin dan Selasa jika anak-anak mengikuti ekstrakurikuler di hari tersebut, mungkin bisa diganti hari atau bila memungkinkan diganti hari. Jika tidak memungkinkan, ya berarti untuk 1 bulan ini kita off-kan dulu anak-anak mengikuti ekstrakurikuler. Jadi nanti saya akan berkoordinasi juga dengan kesiswaan untuk memberikan keringanan juga bagi anak-anaknya. Kemudian eh, pelaksanaannya ini juga sama dengan jam ekstrakurikuler juga. Jadi karena ini ANBK-nya juga pelaksanaannya di bulan Oktober dan ini tidak cukup lama juga, nggih. Jadi cuman kami minta anak-anak yang terdaftar di peserta ANBK ini kita fokuskan dulu ke dalam ANBK-nya. Kemudian setelah ANBK selesai, monggo bisa ikut ekstrakurikuler lagi gitu, nggih. Jadi nanti anak-anaknya bisa diinfokan juga. Jadi ekstrakurikulernya untuk yang hari Senin Selasa kita off-kan dulu gitu untuk yang ANBK seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita mengikuti ANBK ini, juga nanti kita ada beberapa tahap. Jadi nanti mungkin tidak hanya gladi bersih saja, biasanya kita ada beberapa simulasi juga. Jadi nanti kemungkinan jadwal-jadwal simulasi kan ini belum belum ada info juga simulasi. Biasanya itu juga nanti kalau ada perubahan jadwal saya sampaikan juga di grupnya. Jadi nanti biasanya sebelum pelaksanaan ANBK ini ada beberapa simulasi atau gladi bersih. Nah, ini nanti biasanya dilaksanakannya juga di pagi hari. Kemudian nanti juga setelah pelaksanaan, anak-anak biasanya hanya mengikuti pelaksanaan atau gladi bersih ANBK. Setelah itu bisa pulang. Jadi nanti kemungkinan pelaksanaan ANBK-nya ini eh, 2 jam sampai 3 jaman seperti itu. Jadi biasanya dimulai jam 8 sampai jam 11 seperti itu. Untuk gladi bersihnya sementara yang di-share dari eh, dinas yaitu adalah tanggal 14 sampai 17 Oktober 2024. Nah, nanti kita akan mengambil 2 hari. Biasanya kita mengambil di hari awal. Jadi 14-15 kemungkinan. Kemudian untuk pelaksanaan ANBK-nya juga ada di tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Nah, kemungkinan kita juga ambilnya di awal juga, mengantisipasi jika nanti adanya trouble, kita masih bisa punya waktu 2 hari belakang gitu. Nah, kemudian ini jadwal secara rincinya, nggih, waktunya saat anak-anak mengerjakan. Jadi nanti sebelum melaksanakan ANBK, setiap tes itu diberikan waktu 15 menit untuk latihan dulu. Jadi ada soal-soal latihan dulu sebelum anak-anak ini mengerjakan soal ANPK-nya. Nah, ini kemungkinan waktu pukul setengah 8 sampai jam
15.30. Ini adalah perkiraan karena nanti ada sesi-sesinya. Nah, kita inginnya mengikuti sesinya yang pagi karena biar anak-anak juga nggak terlalu siang. Kalau di pagi hari kan juga masih fresh juga, jadi masih enak lah untuk berpikirnya nanti. Kemudian ini nanti ada latihan, ada literasi dan kemudian ada survei karakternya. Jadi di hari pertama dan hari kedua. Untuk waktunya kemungkinan masih sama ya, jadi tidak ada perubahan. Nanti jika ada perubahan-perubahan jadwal akan saya sampaikan di grup ANBK-nya seperti itu. Nah, tentunya nanti juga di saat tambahan jam tadi, kami harap juga ayah bunda membekali juga bekal anak-anak karena pulangnya juga hampir jam 3, jadi dibawakan tambahan bekal makan siang atau mungkin nanti dikirimkan juga makan siangnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo jika ada yang ditanyakan, saya persilakan bisa melalui chat atau obrolan di situ, bisa juga langsung tanya secara langsung. Silahkan bisa dinyalakan voice-nya juga. Monggo. Atau nanti ininya dikirim lewat grup aja Bu, apa slide-nya, PPT-nya. Oh, nggih. Filenya saya kirim di grup, enggak apa-apa. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, atau nanti juga kalau kurang jelas bisa datang ke sekolah juga bisa. Nggih, ini ada satu pertanyaan. eh untuk Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jam tambahannya dimulai kapan, nggih? Oh ya, untuk tambahan jam belajarnya nanti kita mulai minggu depan, nggih. Jadi nanti anak-anak kan minggu depan mungkin saat tes ini kan selesainya pukul 11. Nah, mungkin di pukul 11 sampai jam 12 boleh kita tambahkan jam. Gitu, nggih. Jadi nanti kan mulai minggu depan kan udah masuk Oktober nih kalau nggak salah. 30 September kalau nggak 31. Nah, itu nanti udah kita mulai, nggak apa-apa, tambahan 1 jam. Jadi nanti anak-anak yang ANBK bisa dijemput pukul 12 gitu nggih. Jadi nanti pertemuannya setiap minggu 2 kali. Ya, mungkin ada lagi dari mama-mama yang lain. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam. April. Saya Iya. Mama Fatima Alia ya. Oh ya. Mau tanya itu nanti pelaksanaannya tanggal 28 sampai 31 itu apa di Ponorogo? Iya, pelaksanaannya di sekolah nanti. Oh Jadi gitu. nanti kemungkinan juga ada gurunya juga yang mendampingi. Oh iya. Kalau nggak salah nanti juga ada guru luar juga nggak Pak Wan ya yang mengawasi kayak gitu. Ya, jadi kayak ujian itu ya, ujian Iya, nasional. betul. Tapi Terus Bu, pakai komputer. oh ya, oke siap. Terus Di- ini cuma saran aja, kalau cuma seminggu 2 kali apa melihat waktunya mepet itu apa cukup ya? Karena anak-anak kan udah terbiasa pakai, maksudnya tesnya itu seperti tes biasa pakai kertas dan lain-lain. Mungkin untuk membiasakan diri perlu ditambah 1 hari lagi enggak ya? Misalnya nih hari Sabtu, ini usul aja ya Bu. Misalnya nih hari Sabtu kan anak-anak pulangnya agak awal, apa bisa ditambah 1 jam lagi atau gimana? Ini sekedar usul aja. Oh ya, Bisa nanti Bu. bisa kita pertimbangkan lagi, mah. Kalau enggak nanti juga saya kemarin rencananya mau eh, online juga. Jadi anak-anak juga bisa apa ya, latihan juga secara online. Kadang-kadang itu anak kalau ujian pakai komputer gitu agak grogi jadinya. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, saya rencananya yang 1 harinya pengennya online. Jadi anak-anak juga terbiasa
ini juga, jadi nggak grogi juga seperti itu. Ya, boleh, Bu. Soalnya biasanya anak-anak main komputer tuh paling cuma main game kan. Kalau ngerjain Iya, ujian lain lagi. betul. Ya Nanti udah bisa gitu aja. diusahakan. Nggih, nggih. Terima kasih, Ya, Mang, terima usulnya. kasih Ya, sama-sama. tapi ini Iya, juga anak-anak Iya, itu kalau lewat komputer itu kadang klik 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 aja nggak dibaca itu iya, kelemahannya itu. Ingin cepet-cepet, jadi kita juga mantau ya. Jadi saya lihat dulu ANBK itu kan dia tinggal ngeklik gitu ya kan, nggak jawab pakai ngetik, tinggal ABC semua itu, tinggal klik. iya, Nah, ada anak yang cuma tinggal klik 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 klik, klik cepet iya. selesai. Asal-asalan Ada, yang penting selesai kan gitu, Pak. Makanya perlu iya, perlu pembelajarannya mungkin perlu ditambah lagi kalau seminggu cuma 2 kali, lihat waktunya mepet banget. iya. Ya Ya, udah. terima kasih, Mang. Nggih. Soalnya kan anak-anak nih kadang ada dari kelemahannya mungkin dari sekian banyak anak. Oh, yang ini mungkin fokus. Kalau yang ini mungkin Iya. sama ngelamun apa sama bercanda sama temennya kan mungkin bisa sambil dilihat ya, toh. Bu. Nggih, nggih. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Ya, monggo yang lain jika masih ada mungkin saran juga, insya Allah kita juga menerima juga saran-sarannya. monggo masih ada nggak atau terlalu malam, nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung offline bisa, atau bisa di grup juga bisa. Ya, jika nanti ini mungkin mungkin masih belum familiar juga nanti sambil berjalan, nggih. Tidak apa-apa nanti tanya aja di grup. Insya Allah kita juga akan merespon juga pertanyaan-pertanyaan dari mama-mama juga. Mungkin ini dicukupkan dulu nggih Pak Wan nggih. Nanti sambil Oke, berjalan tidak apa-apa. ya. Ini nanti Dicukupkan insya aja. Allah ya saya infokan di grup juga ini nanti PPT-nya juga sama jadwalnya. Saya kirim di grup saja. Jadi mungkin ada yang belum paham bisa dibaca-baca lagi nanti di rumah seperti itu. Ya, Ya, karena juga ini juga sudah malam juga, mungkin juga mama-mama juga membimbing anak-anaknya ini juga STS juga. Jadi nanti kita lanjutkan di grupnya saja ya. Jadi ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan di grup. Insya Allah kita eh, respon juga nanti pertanyaan-pertanyaannya kita jawab juga, kita diskusi di situ. Jadi kita minta kerjasamanya juga dari mama-mama juga. Kita kerjasama, sama-sama membimbing anak gitu ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari ayah bundanya karena menyempatkan waktunya juga di malam hari buat Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.